Oke, maaf, kita lanjutkan. Tadi hmm, ada salah ketik tadi. Jadi Mei kan, Mei berarti Januari, Februari, Maret, April. Berarti 25.000 kali 4, 100.000. 25.000 dikurang 10.000 jadi 15.000 kali 8, 120.000. Totalnya adalah 220.000. Maka 440 dibagi 660, totalnya adalah 26.700, sedangkan menyamarnya 13.300. Sedangkan untuk gaji, pembagian gaji, Sofi bekerja diberikan gaji 1.100.000 dikali 12, 13.200. 13.200 dikurang 40.000 jadi 26.800 dibagi 2, 13.400, 13.400. Milik Sofi 26.600, milik Marni 13.400. Kita jurnal seperti ini. Ini adalah dengan metode bonusnya. Nanti dari latihan bab pertama, saya harap kalian bisa cepat mengerjakannya. Kalau sudah benar, tapi kalau masih ada salah, silakan kalian pelajari kembali. Sekarang kita masuk ke bab kedua. Bab kedua tentang pembubaran oleh kepemilikan. Jadi macam-macam, nggak cuma hubungan aja yang bisa bubar, ternyata persekutuan juga bisa bubar. Nah, macam-macam di sini kalian bisa baca. Saya akan langsung masuk ke perhitungannya aja ya. Nah, ini masuknya sekutu baru melalui via investasi. Nah, ini sama dengan bab pertama, kalian bisa baca di sini. Nah, penerimaannya dia misalkan usaha sudah maju, dia biasanya mengundang investor baru ya. Nah, caranya dia seperti berusaha untuk memberikan imbalan. Bentuknya berupa bonus ataupun goodwill. Nah, kalau bonus tadi modalnya berarti dikurangi, sedangkan kalau goodwill modal dia tidak berkurang. Doni dan Romi punya modal 10.000 dan 20.000. Sekutu lama punya laba sebesar rasionya 1:2. Doni masuk sebagai sekutu menginvestasikan sebesar 40.000, kepentingan Joni 30%, berarti perhitungannya 70.000, 10, 20 tambah 40. Kepentingan Joninya 30% kali 70.000, 21.000, investasi Joni 40.000, selisihnya 19.000. Maka 1:3 tadi 1 dibagi 3, 19.000 sama 6.270. Sedangkan milik Roni 12.730. 1:3 dari mana tadi? 1:2 tadi yang perhitungan laba rugi sebelumnya ya. Maka jurnalnya adalah ini. Nah, kasnya masuk 40.000, tapi modal Joni cuman dicatat sebagai 21.000 karena dikurangi untuk modalnya Dani dan modalnya Roni. Totalnya adalah ini, 23%, 47%, dan 30%. Berikutnya ke goodwill. Nah, modal yang disetor 40.000 milik Joni dibagi 30% sebesar ini. Total modal disetor 70.000. Maka selisihnya adalah sebesar ini. Sekutu lamanya dapat segini. Nilai jurnalnya 23%, 47%, dan 30%. Hampir sama ya kalau dari perbandingan persentasenya. Itu tadi metode bonus. Kalau metode bonus dia dicatat 21.000 walaupun uang masuknya 40.000, tapi kalau metode goodwill dia tetap dicatat 40.000 sesuai dengan uang yang masuk. Dalam perusahaan yang maju, seorang sekutu yang mengundurkan diri dapat menuntut jumlah yang melebihi dari rasio modalnya. Nah, ini contohnya dia udah sebagai pendiri nih. Misalkan Yogi Andri Sony punya persekutuan, Yogi 15.000, labanya dibagi 25:50. Yogi mengundurkan diri dan minta dibayar 18.000, padahal modal dia awalnya cuma 15. Berarti 3.000-nya itu diberikan oleh sekutu yang lain. Nah, ini adalah jurnalnya.
15.000 miliknya si Yogi, Andrinya berkurang 2.000, modal Sony berkurang 1.000. Nah ini karena belum dibayar jadi 18.000 ya. Kalau misalkan udah dibayar berarti ininya kas ya. Bagaimana dengan goodwill? Goodwill, Andri Sony tidak bersedia modalnya dikurangi, tapi diberikan goodwill besar 25% dari yang ada sebesar 12.000. Maka jurnalnya ini, goodwillnya 12.000, Yoginya 3.000, bertambah tadi dari 15 ke 18 ya, jadi 18, jadi bertambah 3.000, modal Andrinya 6.000, modal Sony-nya 3.000. Dari mana nih Pak? 1/2/1 tadi. Nah ini adalah modal Yoginya ditambah 18 gitu. Dari uang kas 16.000 ditambah goodwillnya 3.000. Dan gimana kalau cuman hanya goodwillnya untuk Yoginya? Nah ini, apabila hanya yang dibayarkan Yoginya aja, maka jurnalnya modal Yogi 15.000, goodwillnya 3.000, hutang pada Yoginya 18.000. Nah seperti ini. Yogi mengundurkan diri, bisa juga sadar apabila ia keluar dan memaksakan penjualan aktiva persekutuan, maka akan menimbulkan kerugian dan bersedia dibayar lebih kecil dari 15.000, yaitu 12.000. Maka jurnalnya adalah 15.000 tadi menurutnya Yogi, hutang pada Yoginya 12.000, ambil ininya. Nah selisihnya adalah untuk Andri 2.000, untuk Sony 1.000. Jadi 3.000-nya untuk milik Andri dan untuk 1.000-nya milik Sony. Kalau goodwill seperti ini, 15.000, goodwillnya 3.000, hutang pada Yoginya 12.000. Jadi 3.000-nya itu dipindahkan menjadi goodwill. Nah ini latihannya, silakan kalian kerjakan. Nanti bisa kalian kumpulkan ke ketua kelas. Baik, itu pertemuan dari saya, pertemuan keempat dan kelima dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.